Selamat berjumpa kembali di channel Mopen Nyimak. Sudah lama sekali tidak upload video karena beberapa kesibukan. Pada kesempatan sore hari ini saya akan bercerita atau menceritakan tentang FCR, karena ada yang bertanya di saya, yaitu subscriber saya, ada yang bertanya pada saya, bertanya di kolom komentar, apa itu FCR. Nah, ini sedikit banyak akan saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui, yaitu pengertian FCR. FCR adalah Food Conversion Ratio atau rasio konversi pakan dalam perikanan. Maksudnya adalah merupakan jumlah total berat pakan yang diberikan pada ikan dengan jumlah berat total hasil panen, atau dapat diartikan sebagai suatu perhitungan yang sangat efisien dan bisa digunakan untuk mengetahui apakah komoditas yang dipelihara untuk mengkonversi pakan menjadi bobot. Maksudnya adalah berapa jumlah pakan yang kita butuhkan untuk menjadikan daging. Misalnya pakan berapa kilo jadi daging berapa kilo. FCR ini sangat penting karena ini merupakan suatu analisa untuk mengetahui hasil panen ikan kita. FCR itu juga merupakan sebagai suatu indikator atau indikasi, dan juga bisa sebagai parameter. Semakin rendah FCR-nya, otomatis semakin rendah biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini maksudnya adalah semakin sedikit pakan yang diberikan tetapi menghasilkan daging yang semakin banyak, otomatis biayanya akan lebih murah. Karena kita tahu di dalam budidaya ikan, biaya pakan itu mempunyai andil yang sangat besar dalam total biaya keseluruhan. Sedangkan FCR itu tiap merek pakan bisa juga berbeda karena banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya FCR. Seperti panen lele beberapa waktu yang lalu dengan menggunakan pakan merek tertentu, itu bisa diketahui nilai FCR-nya setelah kita panen. Kemarin itu FCR yang didapat 1,12, artinya 1,12 kg pakan menjadi daging 1 kilo. Rumus untuk menghitung FCR yaitu jumlah pakan yang diberikan dibagi dengan bobot ikan. Misalkan kita memberikan pakan pada ikan lele total 1 kolam seberat 1 ton, sedangkan panen juga memperoleh bobot 1 ton. Berarti FCR-nya 1 ton dibagi 1 ton ketemu 1, jadi FCR-nya ketemu 1. Dalam hal ini secara gampangnya 1 kilo pakan itu menjadi daging 1 kilo juga. Tetapi saat ini memang banyak sekali merek-merek pakan ikan, apapun jenisnya, baik itu ikan lele, nila atau gurame, mempunyai tingkat protein masing-masing yang berbeda, sehingga sangat berpengaruh juga terhadap nilai FCR.
Nilai FCR tersebut sangat berkaitan erat dengan protein pada kandungan pakan. Karena semakin tinggi nilai protein, maka semakin rendah nilai FCR. Artinya untuk menghasilkan 1 kilo daging ikan dibutuhkan lebih sedikit pakan. Pakan dengan protein yang tinggi tentu memiliki harga yang lebih mahal juga, namun jumlah yang digunakan selama budidaya akan lebih sedikit. Hal ini artinya lebih ekonomis. FCR itu mempunyai banyak sekali pengaruh, dalam artian satu merek pakan pun akan berbeda FCR-nya jika diberikan pada kolam ikan yang berbeda, karena banyak hal yang mempengaruhi FCR tersebut, antara lain yaitu ikan itu walaupun sama jenisnya, jika dipelihara di kolam tanah, di kolam terpal atau kolam beton, itu pasti nanti nilai FCR-nya akan berbeda walaupun pakannya satu merek. Demikian juga jika kita memelihara beberapa jenis ikan yang berbeda, misalnya nila, lele, dan gurami, kita kasih pakan satu merek, itu pun nanti waktu panen jumlah bobotnya dan nilai yang dihasilkan juga akan berbeda. Lalu untuk hal berikutnya yaitu kualitas benih. Kualitas benih sangat menentukan nilai FCR di waktu panen, karena memang kita tidak bisa mengecek apakah ikan yang kita pelihara itu bibitnya benar-benar bagus ataukah tidak, karena memang dalam satu penetasan itu pasti ada yang pertumbuhannya cepat walaupun makannya sedikit, ada juga yang makannya banyak tapi tidak menjadi daging. Kemudian faktor yang mempengaruhi FCR yaitu lingkungan. Lingkungan ini berkaitan erat dengan suhu udara, oksigen, amonia, pH, dan polutan lain yang larut di dalam air. Ikan yang hidup dengan lingkungan optimal akan menggunakan pakan atau menyerap pakan dalam pencernaannya menjadi lebih efisien, sehingga untuk pertumbuhan ini akan lebih cepat dibandingkan dengan ikan yang terkena dampak stres karena lingkungan. Kemudian faktor yang mempengaruhi nilai FCR berikutnya adalah manajemen pakan. Kadang kita memberikan pakan pada ikan peliharaan kita itu tidak menggunakan pola, yang penting dikasih makan, tidak memperhatikan apakah ikan ini sudah cukup kenyang atau belum, tapi pakan terus diberikan. Hal ini juga akan membuat pakan yang tidak dimakan menjadi sia-sia dan mempengaruhi kondisi air kolam. Kemudian faktor berikutnya adalah pakan. Dengan berbagai merek pakan ikan yang berada di pasaran saat ini, dengan pilihan protein yang beraneka ragam, kadang juga membuat kita bingung mau memilih pakan yang mana untuk ikan kita. Hal ini memang dibutuhkan sebuah penelitian. Mungkin kita cari informasi dari petani-petani ikan yang lain yang menggunakan merek-merek tersebut. Kita cari tahu bagaimana sih FCR-nya atau
bagaimana rendemen pakannya, apakah baik atau tidak. Karena memang sekali kita salah memilih pakan, itu akan berakibat fatal dengan hasil produksi di waktu panen. Demikian sedikit hal yang saya ketahui tentang FCR, mulai dari cara menghitung FCR sampai pada faktor-faktor atau hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya FCR. Jika ada yang kurang, mohon tambahkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya.